netizen itu maha benar. Sering ya kita melihat kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu di sosial media. Banyak yang berdebat, banyak yang dibully, kayak gitu ya. Ada informasi A, informasi B, tiba-tiba komentarnya udah banyak banget. Ada yang ada yang komentarnya negatif, ada yang positif, ada yang membuli, dan merasa seolah-olah informasi yang dia ungkapkan, keluarkan itu paling benar. Dan mungkin saya pribadi juga termasuk netizen yang seperti itu kadang-kadang ya, dan tidak menyadari. Dan kebanyakan dari kita itu suka tidak sadar sudah menjadi merasa paling benar. Belakangan banyak informasi-informasi yang melanda atau yang mendera DRW Skincare, dan seolah-olah DRW Skincare itu telah menimbulkan banyak korban dalam penggunaannya. Namun saya diserang di TikTok, di Facebook, di Instagram, dan saya berusaha untuk menanggapi satu persatu. Walaupun tidak bisa semua, kadang-kadang saya baca ya, tidak bisa saya baca, dan saya lihat timbulnya atau munculnya keluhan seperti itu di tempat-tempat tertentu. Nah, di Taiwan misalnya, itu di pasar online Taiwan, di grup-grup seperti itu. Di TikTok pun juga ternyata itu juga netizen dari Taiwan yang sering upload video-video korban-korban DRW seperti itu. Dan akhirnya saya jadi tertantang untuk mencari tahu keluhannya separah apa sih korban DRW itu, serusak apa sih, seambiar apa sih setelah pakai DRW, kok sampai tega memviralkan di TikTok, di Facebook, membuang produk DRW Skincare, mengata-ngatai, dan ada beberapa video-video lain yang seolah-olah bahwa telah menjadi korban DRW Skincare. Seperti itu teman-teman. Akhirnya saya membuat sebuah postingan, karena memang di Taiwan ini pasien kami banyak banget. Saya sangat bersyukur dan terima kasih dipercaya di Taiwan, di Hong Kong, sehingga kalau ada keluhan atau komplain itu saya akui, saya maklumi. Pasti di antara yang baik dan bagus ada saja yang memiliki keluhan atau problem. Namun bukan berarti itu, mohon maaf ya, korban ya teman-teman ya. Itu saya dengar korban itu kadang-kadang jadi agak gimana gitu ya. Jadi agak gimana lah, kurang enak lah, seolah-olah saya ini telah melakukan sebuah kejahatan pada teman-teman semua. Padahal niat baik kami dari awal ya membantu kok, cuma pengen membantu mengatasi keluhan dan masalah teman-teman semua. Apalagi jauh ya di Taiwan, kalau harus perawatan di sana. Dulu sih informasinya katanya kok mahal, begini begitu, dan kadang-kadang tidak ada waktu untuk perawatan. Makanya kami berikan perawatan dari jarak jauh, konsultasi secara online. Harapannya bisa memberikan hasil yang baik. Pun kalau ada keluhan atau masalah, yuk sharing, yuk kita ngobrol, diskusi, dibantu beauty konsultan untuk ke tim dokter kami. Insya Allah selalu ada jalan kok. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ya, dimana DRW Skincare dengan perubahan besarnya membuat DRW Skincare lebih baik, lebih bagus, lebih aman, lebih nyaman dalam jangka panjang tentunya ya teman-teman ya. Itu semua kami lakukan untuk teman-teman semua kok, bukan untuk kami saja, tapi untuk teman-teman semua, untuk beauty konsultan terutama yang membantu saya untuk mengedarkan produk-produk DRW Skincare supaya lebih nyaman dalam memberikan pelayanan kepada konsumen setia kami. Nah, kemarin kami membuat sebuah postingan. Nah, karena sering sekali di namanya pasar online Taiwan itu muncul semacam keluhan, komplain tentang munculnya korban-korban DRW, dan banyak sekali yang komen, katanya si A, katanya si B, dan temanku, tetanggaku jadi korban DRW. Ya mohon maaf ya, jadi informasi tersebut sebenarnya benar atau tidak? Nah, saya penasaran. Saya ini insya Allah tidak kemana-mana. Dr. Wahyu ini tidak kemana-mana. Tetap di sini di DRW Skincare. Ada keluhan, kami akan memberikan tanggung jawab kami sebagai seorang dokter dengan memberikan pengarahan-pengarahan yang terbaik untuk pasien atau konsumen. Kami tidak ingin juga nama baik kami, profesi kami istilahnya menjadi buruk citranya karena tadi kesalahan-kesalahan yang barangkali menurut teman-teman kami lakukan
tapi sebenarnya dari kami sendiri itu merupakan bagian dari proses perawatan. Nah, oleh karena itu saya buka forum diskusi. Silahkan siapa saja yang merasa menjadi korban DRW Skincare untuk bisa menyampaikan keluhannya, menyampaikan unek-uneknya di sana. Banyak sekali komen yang muncul, sekali lagi, tapi bukan dari para korban. Karena tidak ada korban yang muncul di situ. Kenapa? Apakah karena takut? Takutnya kenapa coba? Orang kita ini mau ngajak diskusi kok, mau ngajak sharing. Permasalahannya apa? Nah, saya tunggu sampai beberapa jam, ada satu yang muncul, mengaku korban DRW. Dan memang benar pakai DRW, akhirnya saya berikan nomor saya, lalu diskusi seperti ini. Nah, berdiskusi panjang lebar di situ. Saya panggil dulu nih, beauty konsultan yang menjualnya. Saya panggil dulu. Dan saya panggil juga agennya. Supaya bisa ketemu. Karena setiap pasien kita di luar negeri pun ada recordnya, ada riwayatnya yang kami bisa melakukan penelusuran. Apa sih problem awalnya? Apa sih masalah awalnya sehingga kok harus pakai krim DRW Skincare? Karena sekali lagi di DRW Skincare itu orang datang pasti dengan masalah. Jarang sekali orang yang kulitnya normal, jarang banget. Kalau nggak fleknya hitam, jerawatnya parah, ya bopeng semacam itu. Banyak lagi masalah-masalah yang lain yang datang ke DRW Skincare. Jarang sekali orang normal, saya hanya pengen agak cerahan, jarang sekali. Jadi memang orang datang ke DRW itu biasanya ada masalah. Akhirnya saya ajak untuk berdiskusi dalam sebuah WA group. Saya sudah izin pada beliau dari awal untuk nanti video ini saya gunakan untuk edukasi ke konsumen atau pasien yang lain. Nah, jadi videonya seperti ini. Di situ kita bahas. Setelah pakai DRW muncul stretch mark seperti ini. Nah, saya tanya tuh di situ. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya dari tinggi badan, berat badan. Ternyata konsumen tersebut mengalami kegemukan. Kegemukannya cukup banyak teman-teman. Dari beratnya sekian sampai sekian. 45 sampai berapa ya? Sekitar 60 ya. 65 Pak ya. 20 kiloan lah kenaikan berat badannya. Ya tentu salah satu pemicu stretch mark itu adalah peregangan permukaan kulit teman-teman. Peregangan permukaan kulit. Jadi timbullah stretch mark tersebut. Nah, saya jelaskan di situ bagaimana penanganannya, bagaimana sebaiknya perlu melakukan diet. Saya kasih arahan edukasi untuk melakukan diet supaya keluhan tersebut bisa membaik. Nah, jika mempergunakan produk itu dengan baik dan benar, jika sesuai dengan arahan, digunakan di tempat yang sesuai yang kami berikan, insya Allah dapat memberikan sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Jadi skincare itu di klinik kecantikan berbeda dengan kosmetik yang teman-teman beli di toko atau di supermarket atau swalayan atau toko alat-alat kecantikan. Sama sekali tidak sama. Teman-teman pergi ke klinik kecantikan ketemu dengan dokter, jangan membayangkan teman-teman bertemu dengan sales kosmetik atau bertemu dengan penjual kosmetik. Seperti itu teman-teman. Karena di dokter itu orang datang biasanya kan ada keluhan dan dibuatkan resepnya, obatnya yaitu untuk keluhan tersebut. Penggunaannya pun ya sebaiknya sesuai dengan aturan yang ada di dalam penggunaan produk yang diberikan oleh dokter tersebut. Itulah beda sekali ya, kosmetik dengan skincare di klinik kecantikan itu berbeda. Kenapa harus konsultasi ya? Karena memang memiliki tujuan yang berbeda. Kalau kosmetik kadang-kadang untuk sementara gitu ya, menutupi make up seperti itu kan. Kalau skincare itu untuk merawat supaya dalam jangka panjang tetap sehat, tetap baik kulitnya, cerah, seperti itu teman-teman. Namun jika penggunaannya tidak tepat, tidak benar, ya justru bisa menimbulkan keluhan. Nah, tapi sekali lagi bukan tidak mau disalahkan, tapi ya kita sama-sama introspeksi bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan, bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya perawatannya jadi semakin baik. Seperti itu teman-teman. Jangan serta-merta menyebutnya korban. Wah, seolah-olah kok serem banget ya korban itu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila teman-teman dalam perawatan DRW Skincare barangkali belum menemukan perawatan yang baik, yang sesuai dengan harapan teman-teman ya, karena perawatan itu prosesnya panjang. Kadang-kadang sudah pakai krim berbulan-bulan belum cerah-cerah. Kadang-kadang ada juga orang yang harus perawatan di klinik
dilakukan facial, chemical peeling, mikrodermabrasi, laser, biar hasilnya fleknya cepat pudar, wajahnya cepat cerah. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang beruntung hanya pakai krim, tapi wajahnya udah bisa cerah, bagus. Ada juga. Karena satu orang dengan yang lainnya tidak sama teman-teman kondisinya. Jadi teman-teman harus memaklumi betul bahwa perawatan itu satu dengan yang lainnya tidak sama. Hasilnya teman-teman ya. Pemberian produknya juga tidak sama. Jadi kita kembali lagi kepada diri kita. Telaten, sabar, rutin, telaten, biar hasilnya bisa maksimal. Nah, jadi saya sampai hari ini juga masih menunggu komentar-komentar, tapi juga belum muncul. Nah, insya Allah beauty konsultan DRW Skincare itu tidak keroyokan, tidak bully-bulian, tidak. Kita itu di situ memberikan solusi, memberikan informasi, memberikan saran. Bagaimana sih biar hasilnya bisa maksimal? Insya Allah teman-teman kalau melihat komentar beauty konsultan DRW Skincare sopan-sopan, lemah lembut, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang sampai istilahnya kata-kata kasar di sosial media. Insya Allah tidak ada. Karena syarat dari beauty konsultan DRW Skincare harus elegan, harus bisa mengayomi, melayani dengan baik. Itulah DRW Skincare Indonesia teman-teman. Lalu yang uniknya juga banyak tiba-tiba, salah satunya gara-gara video tersebut orang jadi galak, jadi bisa dibilang sok tahu gitu ya. Bilang sok tahu ya. Jadi bukan sok tahu juga sih, tapi jadi seolah-olah itu menghakimi gitu, berani menghakimi. Nah seperti ini berarti contohnya nih. Wah, hebat sekali. Dan sebenarnya oke aja sih, tidak masalah lah seperti itu. Mungkin informasi yang dia miliki banyak, jadi bisa berkata-kata seperti itu. Namun sekali lagi, setelah kita telusuri dan kita buka-buka, oh ternyata jualan juga, bakulan juga, skincare juga. Dan tapi yang dijual, silakan lihat seperti ini. Wah, lebih menyeramkan, lebih mengerikan. Jadi itulah tadi yang saya sebut netizen maha benar. Itu benar-benar harus kita pribadi harus selalu introspeksi, jangan sampai berdebat di sosial media ngalor ngidul. Tapi kita sendiri ini sebenarnya masih banyak kekurangan, masih banyak kekeliruan. Nah, itulah ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari orang yang ingin memiliki niat-niat tidak baik untuk kita. Dan jika kita masih ada kekurangan, ya mohon dimaafkan. Manusia tak luput dari salah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua, apapun perawatannya, bisa mendapatkan perawatan terbaik, bisa mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kulit teman-teman dan menghasilkan perawatan yang baik untuk teman-teman semua. Tidak harus di DRW Skincare. Dan ketika teman-teman perawatan di DRW Skincare, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan teman-teman semua. Mudah-mudahan hasilnya baik, dan jika ada keluhan jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan beauty konsultan kami. Insya Allah akan dibantu mendapatkan perawatan terbaik. Kami melakukan perubahan besar di DRW Skincare. Kami akan berikan produk-produk yang lebih aman, lebih legal dalam distribusinya. Perbaikan-perbaikan terus kami lakukan dari kemasan dan dari produk-produk itu sendiri, manfaat produk itu sendiri. Insya Allah perubahan-perubahan ini akan memberikan kenyamanan untuk konsumen di masa yang akan datang dan jangka panjang. Itu yang kami lakukan hari ini di masa pandemi ini untuk konsumen-konsumen setia kami. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.